Bayangkan, seorang pria begitu terobsesi pada seorang gadis muda, hingga rela menikahi ibunya sendiri hanya demi bisa selalu dekat dengannya. Rahasia yang ia simpan nyaris menghancurkan banyak hati, bahkan nyawa. Ini bukan sekadar kisah cinta terlarang. Ini kisah tentang kebohongan, obsesi, dan penyesalan yang tak terampuni. Simak kisah lengkapnya sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan cerita-cerita dramatis lainnya. Namanya Dion, seorang pria berusia 35 tahun. Banyak orang menganggap hidupnya sempurna. Ia memiliki karir mapan sebagai manajer di perusahaan properti. Namun di balik kemeja rapi dan senyumnya yang ramah, Dion menyimpan rahasia yang sangat gelap. Semuanya berawal di sebuah kafe kecil saat hujan turun perlahan. Dari kejauhan, Dion melihat seorang gadis duduk sendiri di sudut ruangan. Wajahnya cantik, tetapi sorot matanya terlihat sedih. Gadis itu tampak tenggelam dalam buku yang dibacanya. Hanya sekali melihat, hati Dion langsung terpikat. Dion penasaran. Ia bertanya pada pelayan kafe, "Siapa gadis itu?" Pelayan itu menjawab pelan, "Namanya Alia, anak Burina. Klien bapak yang janda itu." Loh. Dion terdiam. Ia tak percaya. Gadis yang membuat jantungnya berdebar ternyata adalah putri dari klien penting di kantornya, seorang wanita kaya yang sudah lama ia kenal. Sejak saat itu, Dion semakin sering bertemu Alia. Terkadang gadis itu menemani ibunya ke kantor. Terkadang hanya lewat di lobi. Tiap kali melihat Alia tersenyum, Dion merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perasaannya salah. Alia terlalu muda. Dia putri kliennya. Tapi perasaan itu terus tumbuh. Semakin hari semakin sulit ditepis. Dion berusaha menghindar. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, pulang larut malam, bahkan berusaha menjauhi Burina. Namun pikirannya tetap saja dipenuhi bayangan Alia. Sampai pada suatu malam, Dion menatap bayangan dirinya di cermin. Ia sadar hanya ada satu cara agar ia bisa dekat dengan gadis itu. Dion mulai berpikir gila. Menikahi Burina. Hanya dengan cara itulah, ia bisa selalu berada di dekat Alia. Meski terdengar keji, ide itu semakin kuat menguasai pikirannya. Sejak hari itu, Dion mulai mendekati Burina dengan perhatian dan kata-kata manis. Semua ia lakukan demi satu tujuan, agar ia bisa terus dekat dengan Alia. Sejak hari itu, Dion mulai sering menemui Burina. Setiap kesempatan, ia menawarkan bantuan, menanyakan kabar, dan mendengarkan keluh kesah wanita itu. Burina memang tampak kesepian sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Ia menjalani hidup hanya berdua dengan Alia, sibuk mengurus bisnis dan hartanya yang melimpah. Dion memanfaatkan celah itu. Ia mengirim pesan-pesan manis, mengantar Burina pulang, bahkan membawakan bunga tanpa alasan. Semakin hari, Burina terlihat semakin nyaman bersama Dion. Ia tertawa lebih sering, bahkan beberapa kali memuji Dion sebagai pria yang baik, dewasa, dan penuh perhatian. Namun setiap kali Dion menatap wajah Burina, ada rasa bersalah yang menghantam dadanya. Ia tak benar-benar mencintai wanita itu. Semua sikap manisnya hanyalah topeng. Hatinya hanya tertuju pada Alia, gadis yang seharusnya ia jauhi. Tapi semakin Dion mendekati Burina, semakin besar pula peluangnya untuk dekat dengan sang putri. Di sisi lain, Alia mulai merasa aneh melihat ibunya terlalu sering bersama Dion. Alia pernah bertanya, "Kenapa Mas Dion sering ke rumah, Ma?" Burina hanya tertawa kecil. "Mas Dion itu teman Mama. Baik sekali orangnya." Alia mengangguk pelan, tapi sorot matanya terlihat tak setenang biasanya. Suatu sore, Dion datang ke rumah Burina.
Saat itu, Alia sedang di ruang tamu. Ketika Dion masuk, Alia langsung berdiri, wajahnya terlihat kaku. Dion mencoba tersenyum, menyapa Alia dengan suara selembut mungkin. Namun gadis itu hanya membalas dengan anggukan singkat lalu beranjak pergi ke kamarnya. Dion terdiam, hatinya nyeri. Ia mulai menyadari, langkah yang ia ambil mungkin akan merusak semuanya. Malam itu, Burina tiba-tiba mengajak Dion berbicara serius. Dengan mata berbinar, ia berkata pelan, "Aku tak ingin sendiri terus, Dion. Aku merasa nyaman denganmu. Maukah kau menikah denganku?" Dion tertegun. Di dalam dirinya, dua suara bertarung hebat. Satu memintanya mundur. Satu lagi berbisik bahwa inilah kesempatan besar untuk selalu dekat dengan Alia. Dan akhirnya, Dion mengangguk pelan, menerima lamaran Burina. Pernikahan Dion dan Burina digelar secara sederhana namun mewah. Undangan terbatas, hanya keluarga dekat dan rekan bisnis. Semua orang memuji pasangan itu sebagai jodoh yang serasi. Namun hanya Dion yang tahu, di balik senyumnya, hatinya terasa hampa. Ia berdiri di samping Burina, mengenakan jas hitam, namun pikirannya melayang pada Alia. Saat pesta berlangsung, Dion sempat melihat Alia berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun biru muda. Wajahnya tampak cantik, tetapi matanya menatap Dion dengan sorot dingin. Dion mencoba menyapa, tapi Alia segera membuang muka. Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, seolah Alia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Malam pertama pernikahan, Burina tampak bahagia. Ia berbicara penuh semangat tentang masa depan mereka. Namun Dion hanya mendengarkan sambil mengangguk pelan. Setiap kata yang keluar dari mulut Burina membuat Dion merasa seperti penjahat. Ia telah menyeret wanita itu ke dalam pernikahan yang hanya penuh kebohongan. Hari-hari berlalu. Dion kini tinggal serumah dengan Burina dan Alia. Setiap pagi, ia bisa melihat Alia turun ke meja makan. Bau parfum Alia, suara langkahnya, tawa kecilnya, semua semakin membuat Dion terperangkap. Namun Alia justru mulai menjauh. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, menolak diajak bicara terlalu lama. Burina mulai menyadari perubahan sikap putrinya. Alia makin dingin belakangan ini. "Kamu merasa dia aneh, Dion?" tanya Burina suatu malam. Dion hanya menggeleng cepat, pura-pura tak tahu apapun. Padahal hatinya berdegup kencang, takut rahasianya terbongkar kapan saja. Suatu sore, Dion pulang lebih cepat dari kantor. Ia melihat Alia duduk sendirian di taman rumah. Dion memberanikan diri mendekat, duduk di sampingnya. "Kamu baik-baik saja, Alia?" tanyanya pelan. Alia menoleh, menatap Dion dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu menikahi Mama? Apa kau sungguh mencintai dia? Atau ada alasan lain?" Dion terdiam. Kata-kata Alia bagaikan pisau yang menancap ke jantungnya. Untuk pertama kalinya, Alia mempertanyakan semua kebohongan yang selama ini ia bangun. Sejak pertanyaan Alia di taman, Dion tak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Alia terus menghantuinya. Ia tahu gadis itu semakin dekat pada kebenaran. Namun di hadapan Burina, Dion tetap berlagak tenang, berpura-pura menjadi suami penuh kasih. Padahal hatinya semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Alia semakin sering menghindar. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, jarang makan bersama keluarga. Bahkan saat Burina menanyakan keadaannya, Alia hanya menjawab singkat, "Aku baik-baik saja, Ma."
namun sorot matanya menyiratkan luka yang dalam. Suatu malam, Bu Rina terbangun. Ia mendengar suara di ruang tamu. Perlahan, ia melangkah keluar kamar. Betapa terkejutnya ia melihat Dion berdiri di depan rak foto keluarga, memandangi foto Alia dengan tatapan kosong. Tangannya bahkan sempat menyentuh bingkai foto gadis itu. Bu Rina berdiri membeku. "Dion, apa yang kamu lakukan?" tanyanya pelan. Suaranya bergetar. Dion terkejut. Wajahnya pucat. Ia terbata menjawab, "Aku hanya lihat-lihat foto, Rina." Tapi suaranya terdengar gemetar. Pandangan Bu Rina penuh curiga, seolah mulai merasakan ada yang tak beres. Keesokan harinya, Alia memutuskan bicara serius dengan ibunya. "Ma, aku nggak suka Mas Dion ada di rumah ini. Ada yang salah sama dia. Dia sering menatap aku aneh." Bu Rina terdiam. Air matanya mulai menggenang. Ia ingin membela Dion, tapi hatinya sendiri mulai diguncang keraguan. Di malam yang sama, terjadi pertengkaran hebat. Bu Rina menuntut penjelasan. "Dion, apa yang sebenarnya kamu rasakan pada Alia? Kenapa kamu sering memperhatikannya?" Dion berusaha menyangkal, namun kata-katanya berantakan. Suaranya serak. Alia berdiri di samping ibunya, menangis terisak. "Kamu bohong, Mas. Kau nggak benar-benar cinta Mama. Kau hanya mau dekat denganku," teriak Alia. Saat itulah, rahasia Dion mulai terkuak di hadapan mereka berdua. Setelah pertengkaran hebat malam itu, rumah Bu Rina berubah sunyi. Alia mengunci diri di kamar, tak mau bicara dengan siapapun. Bu Rina jatuh sakit, demam tinggi akibat stres. Dion mondar-mandir di rumah, wajahnya kusut, matanya merah. Semua yang ia rencanakan hancur berantakan. Bu Rina menangis hampir setiap malam. Ia merasa hidupnya dihancurkan oleh pria yang ia percaya. "Aku pikir kamu tulus, Dion. Ternyata semua dusta," ucapnya lirih dengan suara bergetar. Dion hanya bisa menunduk. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua topeng telah runtuh. Sementara itu, Alia memutuskan pergi dari rumah. Ia meninggalkan surat pendek, berisi hanya satu kalimat. "Aku muak dengan kalian semua." Dion panik. Ia berlari ke sana kemari mencari Alia. Ia menyusuri kafe tempat pertama kali melihat gadis itu, menanyakan ke teman-teman Alia, bahkan ke kampusnya. Namun Alia menghilang tanpa jejak. Hari demi hari, rasa bersalah membunuh Dion perlahan. Ia tak hanya menghancurkan hati Bu Rina, tetapi juga membuat hidup Alia berantakan. Dion sering duduk sendirian di taman rumah, menatap kursi kosong tempat Alia dulu suka duduk. Hatinya seolah diremukan ribuan jarum penyesalan. Hingga suatu hari, Dion mendapat kabar bahwa Alia ditemukan di rumah sakit. Gadis itu terbaring lemah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Tubuhnya penuh luka memar. Dion bergegas ke sana, namun Bu Rina sudah tiba lebih dulu. Tangisan Bu Rina pecah melihat putrinya terbaring tak berdaya. Dion berdiri di ambang pintu kamar rumah sakit, menatap Alia dengan mata berkaca. Ia tahu, semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Dion mendekat ke ranjang Alia. Perlahan ia berbisik, suaranya bergetar. "Maafkan aku hanya ingin dekat denganmu. Aku tak pernah ingin menyakiti kalian." Namun Alia membuka mata perlahan, menatap Dion dengan tatapan kosong, dan berbisik pelan. "Aku benci kamu, Mas."